Bapak Ibu Saudara semuanya, kita kembali bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Dari rumah-rumah, dari tempat ini, kita meninggikan Allah kita yang hidup. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara di rumah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Biar kita bersuka cita hari ini memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami umat-Mu beribadah kepada Tuhan, beribadah dari rumah, dari tempat ini. Sukacita Allah memenuhi setiap umat-Mu yang datang menyembah-Mu. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku
bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami berserah. Sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Ku agungkan Kau, ku agungkan atas seluruh bumi. Nyanyi sorak puji-Mu. Ku agungkan Kau, ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Katakan ku agungkan. Atas seluruh bumi kami agungkan nama-Mu Tuhan. Nyanyi sorak puji-Mu. Ku agungkan Kau, ku agungkan. Jehovah, Kau ku agungkan. Lebih lagi katakan kepada Tuhan. Haleluya. Atas seluruh bumi, nyanyi sorak puji-Mu. Ku agungkan Kau, ku agungkan. Oh Jehovah, silakan ku agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kau layak diagungkan Tuhan atas seluruh bumi. Selain pada seluruh Tuhan. Kau sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau atas seluruh bumi. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Kau layak disembah dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita semuanya bangkit berdiri Saudara. Kita akan bersuka cita, memuji memuliakan Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, bangkit dari kematian, bahkan menyediakan tempat bagi kita. Kita bersuka cita kepada Tuhan pada hari ini Saudara. Mari kita puji Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-hamba. Kami percaya pada firman-Mu ya dan amin. Apa yang Kau firmankan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan, katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Tuhan, 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 kami akan Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasa Tuhan. Ku terima sekarang Haleluya, puji Tuhan. Shalom keluargaku. Salam FC, ini minggu ketiga, minggu FC buat kita. Salam sehat dan salam semangat. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengikuti kemarin khotbah hari kenaikan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ada satu statement dia di situ yang dia katakan begini. Saya minta
supaya setiap jemaat setelah COVID ini bergabung di dalam kul-kul. Itu sebabnya di minggu ketiga ini, pas minggu kul, saya mau bicara tentang kul. Karena setelah saya lihat data, memang dari sekian banyak jemaat tidak sampai 30% yang sudah bergabung dalam kul. Dan saya yakin itu karena belum mengenal maka belum tertarik. Hari ini menindaklanjuti apa yang kita dengar kemarin, saya mau sampaikan tentang ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari Minggu FC ini. Kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati setiap kami, jemaat yang ada di rumah-rumah. Tuhan hadir juga, Tuhan di sana, hadirat-Mu hadir membuat ibadah di rumah-rumah tetap semangat dan tetap bergairah karena Roh Kudus ada di sana. Sekarang kami mau buka hati kami mendengarkan firman Tuhan, tuntunan-Mu. Biar kiranya Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu dan berikan kepada kami roh hikmat dan pengertian, supaya apa kami dengar akan kami mengerti dan menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31 dan sampai 35, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka itu adalah murid-murid Yesus, mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ingat, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Hari Minggu depan kita akan masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun memenuhi umat Tuhan, orang-orang percaya yang sedang berkumpul. Terjadi sebuah perubahan di sana, ayat 31. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dampak seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mulai produktif untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 32. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat itu, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dari ayat ini seolah-olah dikatakan bahwa mereka yang punya tanah, punya rumah dijual, kemudian dibawa hasil penjualan itu taruh di kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada jemaat. Mungkin Anda berpikir, kok enak masa saya mau jual rumah? Bukan itu pengertiannya. Memang pada waktu itu mereka ansih melakukan itu. Tapi di zaman sekarang ini bukan berbicara ini. Ini berbicara tentang kepedulian satu dengan yang lain. Berbicara tentang perkumpulan orang-orang percaya itu tidak hanya sekedar berbicara tentang hal-hal rohani. Rasul-rasul juga tidak hanya sekedar berbicara di gereja sesuatu yang rohani. Tetapi oleh jemaat mereka melihat pentingnya rasul-rasul itu juga dilibatkan di dalam aktivitas perekonomian orang percaya. Nah, kalau saudara punya Alkitab yang cetakan itu bukan elektronik, maka perikop ini Anda akan temukan di sana cara hidup jemaat mula-mula ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Di ayat yang ke-31 menyebut tentang Roh Kudus. Satu hal pertama saya mau ajak kita mengerti tentang Roh Kudus sebelum kita terima pencurahan Roh Kudus ya. Mungkin tidak banyak memperhatikan apa sih yang Alkitab bilang tentang peranan atau karya Roh Kudus yang pertama dalam Alkitab. Saudara,
ternyata setelah saya teliti, karya Roh Kudus yang pertama adalah memisahkan. Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu penciptaan kitab Kejadian, dikatakan waktu itu Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi semua material yang diciptakan oleh Tuhan itu keadaannya bercampur baur tanpa bentuk. Nah, saya percaya bahwa apapun yang diciptakan Tuhan itu di dalamnya memiliki kekuatan produktivitas yang luar biasa. Tetapi ketika semuanya bercampur baur tanpa bentuk, maka sekalipun produktif dia tidak berguna sama sekali dan tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya di ayat 2 menarik sekali dikatakan, Roh Allah, Roh Kudus itu melayang-layang di atas kekacauan itu. Kata melayang-layang itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan artinya flutter atau bergetar, moving and shaking, bergetar di atas kekacauan itu. Nah, lalu ketika kita perhatikan, ternyata getarannya itu melepaskan sebuah energi keilahiannya, supaya dari antara kekacauan itu terjadi sesuatu. Dan apa yang terjadi kemudian? Ternyata terjadi pemisahan, terjadi pengelompokan. Jadi yang pertama dikatakan dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Terang dipisahkan dari gelap, air dipisahkan dari darat. Nah, setelah pemisahan ini terjadi, barulah makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Tuhan. Sebelum ada pemisahan, maka benda yang gelap gulita, benda yang bercampur baur itu nggak akan bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Maka Tuhan ciptakanlah makhluk-makhluk. Dan beragam beraneka ragam makhluk-makhluk itu diciptakan. Lalu semuanya ditempatkan menurut kelompoknya. Kelompok yang sudah dipisahkan. Makhluk darat ditempatkan di darat, makhluk air ditempatkan di air, makhluk udara ya tempatnya di udara. Itu sebabnya saya jadi mengerti bahwa betapa pentingnya sebuah pemisahan di dalam sebuah kebersamaan. Dan itu yang kita kenal sebagai homogenitas dan heterogenitas. Nah, saya lebih cenderung menerjemahkan homogenitas itu bukan sejenis atau bukan kesamaan, tetapi kategorial. Sebab pada waktu Tuhan pisahkan terang dan gelap, darat dan laut, kemudian Tuhan pisahkan aneka macam makhluk. Itu sesuatu yang heterogen. Tetapi kemudian dari yang heterogen ini, Roh Kudus kembali memisahkan secara homogen. Contoh, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Lalu satu hari Tuhan suruh semua binatang-binatang itu lewat di depan Adam. Dan dikatakan begini, lewatnya itu berkelompok. Namanya semua hewan. Tetapi di antara hewan itu, begini, tumbuhan satu homogenitas. Hewan satu homogenitas, tapi ternyata dalam satu homogenitas ini juga ada begitu banyak homogen-homogen lain di dalamnya. Binatang, tumbuhan, kemudian binatang itu sendiri ada berbagai macam jenis. Dan itu yang ciptakan, yang pisahkan, yang kelompokkan, itu kerjaan Roh Kudus. Nah, waktu lewat di depan Adam, Adam memberi nama. Tapi waktu itu Adam sendirian. Adam tidak punya komunitas, Adam tidak masuk dalam homogenitas tertentu. Karena begini, Adam itu bukan binatang, Adam itu bukan tumbuhan. Tapi Tuhan melihat, lalu Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Loh, kenapa tidak baik? Lalu dia ciptakanlah Hawa. Maka Adam sekarang menjadi punya satu kategori tertentu namanya manusia, bukan binatang, bukan tumbuhan. Sekarang Adam dan Hawa merupakan satu homogenitas yang lain. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa,
Disitulah ketika terjadi homogenitas ini, disitulah ada kekuatan produktivitas, mereka bisa beranak cucu. Kenapa harus dipisahkan ayam dari kuda segala macam? Kelompok ayam harus bergaul dengan kelompok ayam. Kalau enggak, bagaimana dia bisa bertelur? Coba dia bergaul sama kuda, enggak bisa produktif dan sebagainya. Itu sebabnya hal yang pertama kita mesti mengerti bahwa pentingnya ada pengelompokan di tengah-tengah kelompok yang besar. Ada pengelompokan yang kecil yang tujuannya adalah supaya produktif. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat 17. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tuhan menciptakan gelap, Tuhan menciptakan terang, tapi Tuhan bilang gak boleh jadi satu. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan suku-suku bangsa, menciptakan etnis-etnis. Tapi Tuhan bilang begini, semua itu aku ciptakan, heterogen. Tetapi ketika bicara tentang rencana Tuhan, rencana ilahi dari semua keragaman itu, Tuhan punya satu prinsip. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, ayat 17, sebab itu keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Tuhan bilang kita harus berani memisahkan diri dari satu komunitas yang besar. Janganlah kamu menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita mau supaya rencana Tuhan itu sempurna terjadi, hidup kita menjadi produktif, maka kita harus respect, kita harus menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan saudara menjadi suku tertentu, marga tertentu, bangsa tertentu. Tuhan tidak pernah salah. Kita harus respect itu. Kita jangan protes. Satu ketika kalau kita baca kitab Ayub, kita pikir Ayub itu orang benar, tapi Alkitab tidak pernah katakan Ayub orang benar, dikatakan Ayub orang saleh. Sekalipun saleh ternyata, kenapa Ayub itu diizinkan mengalami penderitaan? Kadang kita berpikir Tuhan ini jahat, masa kok sampai orang saleh itu diizinkan dianiaya seperti itu? Ternyata tidak. Karena kalau saudara baca seluruh kitab Ayub, Anda akan temukan Ayub itu sombong. Dia suka protes sama Tuhan. Ayub itu dia suka mendebat Tuhan. Alkitab berkata dia seringkali berbantah dengan Tuhan. Nah, berbantah artinya dia tidak semuanya dia setuju dengan apa yang Tuhan buat, yang Tuhan ciptakan. Hati-hati saudara. Jangan pernah Anda tidak puas menjadi suku tertentu. Jangan Anda tidak pernah puas menjadi bangsa tertentu. Ketika Anda tidak puas, Anda sedang berbantah dengan dia. Dan saudara, belajar dari Ayub. Jangan sampai diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang besar. Kita harus menerima kita jadi bangsa Indonesia itu karena Tuhan punya rencana untuk kita jadi bangsa Indonesia. Sekalipun bangsa Indonesia kalau kita bandingkan dengan bangsa yang lain secara ekonomi mungkin kita lebih terkebelakang. Tapi Anda ditempatkan di Indonesia, jadi orang Indonesia, hargai itu sebab Tuhan punya rencana untuk engkau di Indonesia. Right or wrong is your country. Respect it. Jangan mengingini yang bukan Tuhan berikan kepadamu, maka engkau akan berbahagia. Tuhan itu tidak membenci heterogen. Dia justru yang menciptakannya. Tapi ketika berbicara tentang komunitas anak-anak Allah untuk tujuan Allah tertentu, Tuhan tegas, don't mix up. Jangan dicampur. Memang ada firman Tuhan berkata kita ini harus berdamai dengan semua orang. Tidak boleh punya musuh. Kita harus berdamai dengan semua orang. Ya, kita harus berteman dengan semua orang. Tetapi jelas Tuhan katakan kalau soal pergaulan, bergaul dan berteman itu beda. Kalau soal bergaul kita harus hati-hati dalam pergaulan, kita harus memilih. Jangan bergaul dengan orang yang tidak seimbang. Ini jelas, ini firman Tuhan. Nah, setelah kita mengerti ini, maka mari kita sekarang melihat kenapa begitu penting kita
untuk ada di kelompok sel atau kelompok kita sebut family care kalau yang di Batam ini. Karena ternyata dengan adanya kelompok ini, itu rencana Tuhan dan ada sebuah kekuatan yang besar yang hari-hari ini kita lihat terbukti sangat efektif. Saya menjelaskan saudara begini. Gereja, bicara tentang gereja, ada gereja induk besar, banyak ada di mana-mana. Kemudian karena besarnya dibagilah rayon. Dasarnya apa? Pertimbangan kategori domisili ada di satu provinsi. Rayon juga tidak bisa efektif dan tidak bisa produktif kalau itu cuma digabung jadi satu. Makanya kita punya banyak gereja cabang, kelompok-kelompok. Di tengah kelompok besar ada kelompok-kelompok kecil. Tujuannya apa? Supaya bisa efektif. Nah, di dalam setiap cabang juga dibentuk kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel. Kalau kita sebut FC. Ngapain itu? Karena untuk memaksimalkan, mengefektifkan dan supaya pelayanan bisa produktif, maka dibutuhkan kelompok-kelompok kecil FC ini. Banyak mungkin yang belum tahu bahwa FC yang ada sekarang ini historinya begini. Di gereja induk kita itu sejak tahun 1994 sudah memulai pelayanan sel ini. Nah, pelayanan sel ini kita sebut waktu itu family altar. Kemudian pada tahun 2002 itu dirubah namanya menjadi KUL atau Community of Love. KUL. Lalu di tahun 2015 khusus untuk Rayon 10 Tuhan taruh saya satu beban begini. KUL itu untuk di Batam dan untuk di Rayon 10 kita sebut family care atau disingkat FC. Apa bedanya? Begini, ketika family altar memang kesannya penekanannya itu ada di altar, ada di urusan rohani saja. Padahal kalau kita sudah bicara tentang sel atau pelayanan jemaat itu harus holistik, menyangkut semuanya. Itu sebabnya kemudian diganti menjadi community of love. Komunitas kasih. Sudah ada di sini kata kasih. Kasih itu bicara tentang luas. Kasih itu bukan cuma urusan rohani tapi juga ada urusan jasmani. Nah, kemudian tahun 2015 Tuhan suruh saya sebut dengan family care. Kenapa? Karena kalau bicara komunitas itu terlalu luas. Tetapi kalau kita sudah bicara family, itu ada semangat kekeluargaan. Family care artinya keluarga yang saling peduli. Itu sebabnya moto kita adalah loving, caring, and sharing. Saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi. Itu dia. Nah, jadi kalau kemarin Pak Niko sebut tentang KUL itu sama dengan FC. Nah, saya menjelaskan saudara, sejak pertama kali ada namanya FA atau Family Altar. Tujuan Family Altar, tujuan KUL, tujuan FC tidak berubah. Ada 5. Yang pertama, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 17. Tentu di sini bicara tentang pembinaan rohani. Tapi tujuan yang kedua, untuk mengantisipasi penganiayaan atau masa kesukaran. Dan sekarang kita sedang melihat betapa sekarang kita sedang memasuki masa kesukaran karena bencana COVID-19. Dan justru inilah saatnya di mana Anda akan melihat betapa ada kekuatan yang besar, ada satu potensi yang besar yang justru berkembang di zaman masa kesukaran COVID ini lewat family care. Kemudian tujuan yang ketiga, mengantisipasi penuaian. Karena ketika penuaian jiwa besar-besaran akhir zaman terjadi, tidak ada gereja yang sanggup menampung. Tetapi ada di mana-mana, di kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok keluarga. Dan yang keempat, unity. Tujuan yang keempat, membangun unity, yaitu kesatuan satu komunitas berdasarkan kasih dan keseimbangan. Ayatnya di Kisah Rasul 2, ayat 45, 47. Dan 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Yang kelima, untuk mengoptimalkan pelayanan dan pelatihan melayani.
Saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya untuk masuk surga. Tapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita punya tugas. Tugas kita adalah amanat agung. Dan kita punya tugas selama kita masih hidup di dunia ini. Sebagai orang tebusan Tuhan, kita juga harus belajar terlibat di dalam pelayanan. Untuk saling melayani sesama dan juga untuk melayani Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Nah, semuanya ini bisa terjawab kalau ada di FC. Kenapa? Karena disitulah kelompok-kelompok kecil, pertumbuhan rohani Anda terpantau, kemudian masalah yang Anda hadapi terpantau, sehingga ketua-ketua kelompok saudara itu bisa dengan cepat memberikan informasi ke pusat sehingga masalah saudara bisa dibantu tangani. Nah, itu secara garis besar. Nah sekarang, tadi saya katakan bagaimana lewat FC ini tujuan yang kedua itu sangat-sangat kelihatan, luar biasa hari ini. Dan kalau Anda tergabung di FC, Anda pasti sudah tahu apa yang kita lakukan untuk menjawab tantangan stay at home. Tapi kalau jemaat yang belum terlibat dalam FC, hari ini Anda bisa tahu bagaimana efektifnya FC menjawab tantangan ketika stay at home. Waktu orang mulai stay at home, orang mulai boring, orang mulai kehilangan job, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tetapi karena mereka tergabung di FC, maka pertama mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, dan bukan itu saja. Masalah mereka itu mereka saling membantu satu dengan yang lain. Dan saya mau laporkan kepada saudara seperti saya laporkan seminggu yang lalu. Apa yang sudah kita lakukan. Karena kita bisa memantau di setiap kelompok kecil ini siapa yang terdampak, yang sudah kesulitan untuk ekonominya. Itu mereka mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena yang kuat membantu yang lemah. Gereja mengkoordinasinya. Dan saudara, melalui gereja juga dana diakonia masuk ke situ, kita belikan berapa ton beras dan semua kebutuhan. Lalu kita bagi kepada mereka yang terdampak. Saudara, memang seringkali kita berkata bahwa kok cuman jemaat kita saja. Banyak sekali masyarakat yang berkekurangan. Betul. Tetapi kita harus punya satu hikmat Tuhan bagaimana berbagi. Karena tidak mungkin satu gereja itu membantu masyarakat yang terlalu luas. Kita pegang apa kata firman Tuhan. Hikmat Tuhan berkata begini, Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah jemaat, saya minta maaf kalau Anda tidak tergabung di FC, kami tidak tahu bahkan rumah Anda di mana, Anda menghadapi masalah apa, kekurangan apa, kita nggak tahu. Tetapi mari lihat ketika FC ada dan Anda ada di dalam, sehingga mereka mendapatkan bantuan. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini saya mau kasih tahu sama saudara, luar biasa sekali. Bahwa doa itu penting. Tetapi saudara, tidak cukup. Harus ada tindakan nyata juga. Nah, begini. Sejak kita stay at home, saya lihat dan kita semuanya tahu bagaimana tiba-tiba kreativitas itu dan potensi-potensi terpendam, talenta-talenta terpendam mulai berkembang. Itu bagus. Memang itu doa kami selama tinggal di rumah supaya mereka tidak boring dan tidak wasting time. Ayo lakukan sesuatu, nanti Tuhan akan bekerja membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Tapi kita harus lakukan sesuatu. Sehingga kalau kita lihat banyak yang kemudian mulai punya usaha-usaha kecil. Kuliner dan sebagainya, lalu saling tawarkan sini, tawarkan sana, itu bagus. Nah melihat itu semuanya saya berdoa, Tuhan apa yang harus kita lakukan ya. Tuhan ingatkan begini, ini Tabga dengan jemaat yang belasan ribu, ini merupakan satu potensi pasar yang besar. Nah sekarang gereja harus terlibat seperti yang jemaat mula-mula, rasul-rasul terlibat dalam aktivitas ekonomi. Maka saudara, Tuhan berikan saya satu ide untuk membentuk atau membangun satu etalase besar, etalase elektronik.
supaya jemaat-jemaat yang kita tahu ada di FC yang melapor kepada kita itu bisa memasarkan produknya. Maka kita bentuklah yang namanya Tapga Local Market. Tapga Local Market ini adalah sebuah etalase elektronik di mana, dan ini milik FC, milik Family Care, ya, bukan milik gereja, milik Family Care yang difasilitasi oleh gereja. Sehingga yang taruh barang di etalase besar itu adalah semua yang tergabung dalam Family Care. Mereka cukup datang kepada ketua FC-nya, saya punya produk ini dan sebagainya. Lalu dari ketua FC-nya merekomendasi, dan akhirnya kita punya tim, dan luar biasa tim kita ini. Saudara, itu anak-anak generasi Yeremia, anak-anak remaja, mereka memang punya keahlian dalam kutak-katik buat aplikasi dan sebagainya. Begitu dikasih tahu, sekarang kalau saudara nanti setelah ini Anda bisa langsung melihatnya. Saudara, mereka membuat siang dan malam, mereka buat aplikasinya dan sekarang sudah jadi cantik luar biasa. Mereka bagi juga di situ per kategori, ya, per kategori barang jualan. Ada yang kuliner, ada yang jasa, ada yang apa saja ada di situ. Semuanya ada di situ. Nah, kemudian itu dipublish di media gereja. Anda jemaat kalau membutuhkan sesuatu, saya sangat menyarankan saudara supaya engkau cari pertama di Tapga Local Market atau TLM di etalase besar itu. Anda tinggal klik ke website kita, kemudian Anda lihat mana yang Anda butuhkan, lalu Anda pilih di situ. Dan Anda bisa berkomunikasi langsung dengan si penjual. Nah, gereja tidak mengambil fee sama sekali, sekalipun pada waktu membuat itu ada biaya, tetapi ini semua fasilitas untuk jemaat FC. Mari, gerakan ini kita sebut gerakan saling membeli. Saling membeli. Nah, salah satu dasar firman Tuhannya dari 2 Korintus 8 yang berkata, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Yang membutuhkan barang dan yang menyediakan barang dan jasa itu kita pertemukan. Daripada Anda cari di tempat lain, kenapa tidak saling membantu saudara sendiri? Jadi kalau Anda butuhkan apapun juga, ada juga di situ jasa titip beli, ya. Dan bukan itu saja, ini ada sesuatu yang saya kagum sekali. Memang kita harus begitu. Ini saatnya kita tidak boleh kedepankan gengsi, nggak boleh. Saudara, justru orang ini saya salut sekali, ini memberikan inspirasi kepada banyak orang bahwa sekecil apapun, 1 talenta pun itu sangat-sangat berarti buat saudara. Begini, ada kategori jasa. Dan kemudian saya lihat ada yang memasukkan di situ jasa apa? Jasa kurir. Jadi kalau Anda mau beli barang tertentu, oke, setelah negosiasi dengan penjualnya, jangan cari kurir yang lain. Klik di situ, oh ada kurir ini, telepon saja dia dan kemudian nanti dia yang mengantar. Dan masalah harga, gereja tidak terlibat, Anda bisa berhubungan langsung dengan penjualnya. Anda bisa pilih, kalau misalnya ada dalam satu kategori itu ada barang yang sama dengan penjual yang berbeda, silakan. Anda pilih. Anda negosiasi harganya, mungkin harga bisa berbeda. Silakan tawar menawar di situ, ya. Yang tidak boleh adalah saling berhutang di situ, nggak boleh. Nah, itu. Sehingga dengan demikian, setiap saudara yang terlibat dalam FC, Anda merasa, Anda akan melihat betapa beruntungnya Anda terlibat di FC. Anda bisa terbantu di hari-hari yang sukar ini. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya sebagai gembala ini ingin men-launching di hadapan jemaat semuanya. Bahwa kita sudah punya yang namanya Tapga Local Market, satu etalase besar. Jemaat-jemaat FC yang berjualan di sana, silahkan Anda manfaatkan. Mereka siap mensuplai apapun kebutuhan saudara. Dan saudara, kalau Anda belum bergabung di FC, mungkin Anda mau memasarkan produk juga di situ. Saya minta maaf karena ini adalah barangnya etalasenya FC. Kecuali Anda sudah bergabung dalam FC karena ada prosedurnya.
Prosedurnya adalah harus mendapatkan rekomendasi dari ketua FC saudara. Dan setelah rekomendasi, tim anak-anak muda ini juga akan memverifikasi lagi datanya. Apakah benar-benar Anda sudah pernah mengikuti FC? Supaya dengan demikian kita berharap bahwa setelah COVID-19 ini kita sama-sama melihat waktu Pak Niko bilang saya minta semua bergabung di Cool, kita semua sadar. Kita semuanya tertarik, kita semuanya mau bergabung di dalamnya. Karena Cool ini adalah sebuah programnya Roh Kudus sendiri untuk hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Ada clips pendek tentang kegiatan dapur Tapga Local Market ini. Nanti Anda bisa melihat situ bagaimana anak-anak youth kita, mereka yang berkutat di depan komputer menyediakan semuanya itu. Mereka, saya perlu angkat jempol dan memberikan penghargaan yang luar biasa. Biar semua anggota FC juga berikan respek sama mereka. Mereka kerja siang dan malam untuk menyediakan semuanya ini bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan ini yang ingin saya sampaikan hari ini, dan akhir kata mari kita terus mempersiapkan diri untuk minggu depan hari pencurahan Roh Kudus, biar kita menerima sesuatu yang spesial di ibadah itu, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberkati kita, kita mengalami kuasanya pada waktu itu. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk FC yang boleh ada di wadah kami. Dan sekarang Tuhan, di hari-hari kesukaran ini kami sudah melihat bagaimana Tuhan pakai FC. Bukan hanya untuk memantau keadaan jemaat, tetapi juga untuk menolong supaya perekonomian jemaat bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain. Sehingga dengan demikian seperti keadaan jemaat mula-mula, tidak ada yang berkekurangan. Karena yang kuat membantu yang lemah, dan yang lemah menolong yang kuat. Sehingga ada keseimbangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua yang sudah mendengar tentang TLM ini, Tapga Local Market ini, Tuhan ingatkan mereka untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka lewat fasilitas ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa biarlah setelah COVID-19 ini berlalu, makin banyak yang akan bergabung di dalam kelompok-kelompok family care ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus hari ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden sampai kepada aparat yang ada di daerah-daerah. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Supaya dengan hikmat Tuhan, mereka boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan kami berdoa Tuhan, kalau semua ahli berkata bahwa obatnya tidak ada, semua ahli berkata bahkan untuk vaksinnya juga masih lama. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup untuk menghentikannya. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami dan dengan berani kami berkata, karena Engkau yang berfirman di dalam Markus 16 bahwa kami boleh berdoa menghardik, kami boleh berdoa bukan cuma meminta, tapi menggunakan otoritas-Mu Tuhan. Dan sebab itu kami bersepakat berdoa dan menggunakan otoritas kuasa kebangkitan Kristus. Kami berkata kepada virus COVID-19, diamlah, pergilah keluar dari negeri kami. Lepaskan orang-orang yang Engkau tulari sampai dengan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bukan tempatmu. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya urusan COVID adalah urusan yang sangat sederhana buat Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, selamatkan Indonesia. COVID yang sudah menghancur leburkan perekonomian dunia. Tapi kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian Indonesia tetap akan diberkati oleh Tuhan. Perekonomian Indonesia akan tetap tegak berdiri. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan.
Untuk para pengusaha, anak-anak Tuhan. Mereka yang mungkin usahanya terdampak. Doa kami Tuhan. Pegang tangan mereka. Hadir dalam usaha mereka. Lakukanlah kiranya mujizat-Mu Tuhan. Sama seperti janji-Mu yang berkata, tahun 2020 kami akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami deklarasikan itu akan terjadi. Pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Usaha mereka akan tetap naik. Para karyawan, para profesional yang bekerja. Engkau berkata jadi kepala dan bukan ekor. Dan kami pegang janji-Mu. Dengan cara Tuhan sendiri. Engkau promosikan mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kami bersyukur Tuhan. Dengan adanya TLM, Engkau berkati semua usaha-usaha kecil yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang di rumah-rumah, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bawa dengan sukacita karena kita diberkati berlimpah oleh Tuhan. Amin saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau transfer lewat bank saudara, ada nomor rekening tercantum di depan sini saudara. Bisa kirimkan langsung transfer saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan dengan cash, boleh langsung diantar ke sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bawa persembahan, kita akan deklarasi sebentar di hadapan Tuhan. 2, 3. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu dalam hidup kami. Kami akan bawa persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang memberikan dengan sukacita. Diberkati usaha pekerjaan. Diberkati anak-anak dan keluarga kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara selamat memberi kepada Tuhan. Kita puji Tuhan saudara. Seperti bermimpi. Tuhan memulihkan Sion. Suka cita
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari pejamkan mata saudara, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terimalah damai sejahtera dari Kristus Yesus Sang Raja Damai. Terimalah hikmat kuat kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Dia akan menyertai engkau dari hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.